A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul hawatimi wa yustasil dhamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi alati kulli ma'lumin. Amin. Kita harus menyingkirkannya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan melibatkan Kembali lagi kepada kehidupan An-Nisa. Wahai kaum perempuan, sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa yang dipertemukan oleh Allah. Nabi Adam yang lagi hidup di surga sendirian waktu itu, dia merasa kesepian dan akhirnya meminta kepada Allah untuk pasangan hidupnya. Diciptakanlah Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam dari tulang rusuk. Setelah mereka bersatu di kebahagiaan di surga, mereka bahagia di surga, menikmati kehidupan yang serba ada. Dan ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Adam, janganlah sampai engkau mendekati buah itu, buah holdi. Nabi Adam menjawab iya. Lalu Siti Hawa menanya kepada suaminya, wahai Adam, suamiku, aku sangat tertarik kepada buah itu. Nabi Adam menjawab, wahai istriku, tidak boleh, itu dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setan, iblis yang berada di surga juga menggoda kepada Siti Hawa. Kepada Nabi Adam dulu menggodanya, tapi Nabi Adam kuat. Akhirnya lari kepada Siti Hawa, wahai Hawa, begitu indah dan nikmatnya buah itu, ambillah dan mintalah. Akhirnya Siti Hawa mendatangi kepada suaminya, wahai Adam, kalau engkau sayang kepadaku, ambilkanlah buah itu. Dan akhirnya mereka pun tergoda, mengambillah buah holdi itu sampai dimurkai oleh Allah, sehingga mereka diturunkan ke bumi. Adam ke sebelah barat, Siti Hawa ke sebelah selatan. Perjalanan antara Adam dan Hawa yang paling banyak masalahnya di Siti Hawa, seorang perempuan. Tapi Siti Hawa tetap setia kepada Nabi Adam. Hawa tetap setia untuk mencintai Adam, karena cintanya Hawa kepada Adam cinta karena Allah. Sayangnya Hawa kepada Adam sayang karena Allah. Jiwa raganya bukan hanya ada di mulut, jiwa ragaku ku persembahkan kepadamu, wahai suamiku Adam. Siti Hawa berkata begitu. Putri Bubblegum, kami kelaparan. Berkata, jiwa ragaku persembahkan hanya untuk Adam. Betul terjadi. Cintanya karena Allah, sayangnya karena Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan taubatnya mereka dalam perjalanan mereka selalu. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hawa pun merasa menyesal telah menghasut kepada suaminya, telah menghasut kepada Adam. Tapi kebesaran cinta Siti Hawa kepada Nabi Adam, dan Adam pun seperti itu, begitu besar dan cintanya kepada Siti Hawa. Mereka
oleh Allah ternyata dipisahkan hanya untuk sementara untuk bertaubat. Mereka dipertemukan lagi sampai memiliki keturunan. Sampai memiliki keturunan 4 yang akhirnya keturunan itu menjadilah leluhur kita semuanya. Iya, tidak apa-apa. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang enggak. Nyampailah kepada kita anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita sebagai umat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut mencontoh kepada perjalanan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum akhwat patut mencontoh kepada perjalanan Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah itu pun selalu setia mendampingi suaminya kholwat. Suaminya ada di dalam kamar lagi kholwat, dan Khadijah selalu menemaninya, menunggunya di depan pintu kamarnya. Siti Khadijah tidak pernah meninggalkan pernah meninggalkan kewajibannya untuk mengurus suaminya. Siti Khadijah selalu setia kepadanya. Cinta mereka pun cinta karena Allah, sayang karena Allah, sehingga selalu indah setiap detiknya. Maka kita pun, kalau kita mencinta karena Allah, menyayang karena Allah, pasti akan indah. Kalau cinta karena nafsu amarah, indahnya itu cuma berbulan-bulan. Setelah merasa nikmat, setelah merasa kebosanan karena bersamanya, maka salah seorang akan pergi. Seperti itu. Kalau sayang dan cintanya karena nafsu amarah, maka akan ada di hari pembalasannya. Yang membalasnya bukan siapa-siapa, tapi hasil perbuatan dirinya sendiri. Dia yang menanam, pasti dia yang akan menuainya. Menanam padi, pasti akan tumbuh padi. Menanam cabai akan tumbuh cabai. Menanam kebaikan akan tumbuh kebaikan. Menanam kejelekan akan tumbuhnya kejelekan. Siap-siaplah. Siapa yang menanam keburukan pasti akan menuai keburukan juga. Siapa yang menanam pati pasti akan tumbuhnya pati juga. Seperti itu apa yang terjadi kepada kaum akhwat. Jadi mencintailah karena Allah, menyayangilah karena Allah, hiduplah karena Allah. Jangan sombong, jangan ujub ria dan takabur. Jangan menyombongkan diri. Ingat, bersihkanlah hati dan pikiranmu. Bersihkanlah hati dan pikiran kita. Isilah hati dengan nama Allah sehingga pikiran kita tercuci oleh kalimah Allah, bukan tercuci sama yang enggak-enggak. Maka pikiran kita akan bersih karena hati dipandu oleh iman kita, oleh hati kita yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penculiknya di sana juga. Hidup kita ini tidak akan lama. Mampir ngombe. Janganlah sampai kita mencemoohkan, melecehkan, menistakan Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyepelekan Allah. Janganlah kita menyepelekan Al-Quranul Karim, karena itu adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam sebenarnya. Kalau kita telah menyepelekan Al-Quran, kalau kita telah menyepelekan Allah, kalau kita telah menyepelekan, menyia-nyiakan amanah Allah, melecehkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan akan datang yang sedahsyat-dahsyatnya di dunia ataupun di akhiratnya nanti. Karena kita akan pulang kepada yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan pulang kepada Allah, tapi kita melecehkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita melecehkan Allah, kita melecehkan amanah-amanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jiwa raga kita ini.
kita menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terlantar hidup di dunia dan di akhiratnya. Kita akan kebingungan di akhiratnya nanti. Kita bingung, tidak melihat, tidak mendengar, langkah kita akan susah. Di akhirat akan susah, di dunia pun akan kebingungan. Wahai saudaraku di mana aja berada, wahai orang Wonosobo, mau kemana kita? Kita mau minta tolong kepada siapa di akhirat nanti? Kita akan minta tolong kepada siapa? Kita perlu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah bekal kita di dunia ini melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu bekalnya adalah untuk masuk ke neraka. Memang kita bukan ahli surga, tapi kita tidak kuat, tidak akan mampu menjalani kehidupan di neraka. Jangankan di neraka, matahari yang segitu jauhnya aja udah amat sangat kepanasan. Maka dari itu, berbaik sangkalah kepada Allah. Hilangkanlah keburukan di hati dan di pikiran. Janganlah punya prasangka buruk kepada sesama makhluk hidup, kepada manusia ataupun kepada binatang. Karena nasibnya binatang dan kita jelas beda. Hewan ada yang perlu, ada yang sebagian hewan ada yang bisa dimakan dan halal untuk kita. Tapi kalau manusia mengikuti sifat hewan, maka kita udah berjiwa hewani. Karena hewan itu untuk dimakan oleh kita, bisa dikonsumsi oleh kita. Saudaraku dimanapun berada, khusus yang ada di Wonosobo, Bunda Hanifah, kalau kita selalu menyepelekan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyepelekan Al-Quran dan hadisnya, kalau kita menyepelekan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kita akan pulang. Kita akan pulang, jangan sampai kita menyasar pulang kita. Kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita, tapi kita butuh Allah. Kita butuh Allah karena Allah tempat kita. Allah tempat kita bersandar. Kendalikan hawa nafsu amarah, karena hawa nafsu amarah itu bisa menjerumuskan kepada kehidupan yang amat sangat sengsara di dunia ataupun di akhiratnya. Ayo jaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai disia-siakan. Mintalah keadilan, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sampai diperbudak oleh hawa nafsu amarahmu, sehingga nafsu amarah memicu sifat binatang datang kepada akal kita. Karena manusia punya harus paham kemanusiaan. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau manusia sudah kenal kepada dirinya, pasti akan kenal kepada sang Kholiknya. Setelah kenal kepada sang Kholiknya, maka manusia itu tidak akan pernah menyakiti dirinya dan tidak akan pernah menyakiti orang lain, apalagi suaminya sendiri. Dan manusia itu tidak akan menggade-gadekan, menjual belikan dirinya kalau memang dia itu sudah betul-betul mengenali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, saudaraku yang ada di Wonosobo, mari kita bertaubat, ingatlah kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya makhluk yang bernyawa akan mengalami mati, dan mati itu selalu mengintai di setiap detik kita. Mati itu mengintai, menunggu lengahnya kita. Mati itu mengintai, menunggu lengahnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.